Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Septinada Fakriyah dari kelompok 4, Prodi Pendidikan Matematika, kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas atau hasil kerja kelompok yang berjudul tentang sistem pernapasan. Yang pertama yaitu organ pernapasan. Organ pernapasan memiliki rongga hidung yang merupakan saluran pernapasan di luar tubuh. Oleh karena itu, terdapat rambut-rambut hidung yang berfungsi sebagai menyaring kotoran, selaput lendir yang berfungsi sebagai melembabkan dan menyesuaikan suhu tubuh, dan ujung-ujung saraf pembau yang berfungsi sebagai mencium aroma. Dapat dilihat pada gambar bahwa pada rongga hidung terdapat tulang hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, serabut saraf ke otak, silia saraf pembau, dan lendir. Selanjutnya yaitu faring. Faring merupakan pertigaan saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran yang menuju rongga hidung. Hal inilah yang memungkinkan kita untuk mengambil udara pernapasan melalui mulut. Faring terletak di belakang atau posterior rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring superior. Faring tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Selanjutnya yaitu dinding faring. Tersusun atas otot, rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Dalam faring, kita lihat pada gambar, terdapat nasal cavity, nasopharynx, oropharynx, dan laryngopharynx. Selanjutnya yaitu laring. Laring merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglottis atau biasa disebut dengan katup tulang rawan dan pita suara. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernafas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan. Dalam laring kita dapati yaitu epiglottis pada bagian yang ditunjukkan oleh panah dan pita suara pada bagian yang ditunjukkan oleh panah. Selanjutnya yaitu trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Pada trakea bisa kita lihat pada gambar yaitu saluran pernapasan turun ke laring menuju trakea dan percobaan alveoli bronkus juga bronchiolus. Selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea. Masing-masing bronkus memiliki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronchiolus. Bisa kita lihat pada gambar paru-paru kanan pada yang ditunjukkan pada panah, paru-paru kiri, lalu lobus paru-paru, bronkus, bronchiolus, dan lobus paru-paru. Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama dalam pernapasan.
terdiri dari paru-paru kanan atau biasa disebut dengan pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri yang biasa disebut dengan pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus. Di bagian terluar dilapisi pleura sebagai selaput pelindung. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Bisa kita lihat pada gambar, yaitu ada bronkus kanan, lobus kanan, trakea, bronkus kiri, bronchi, bronchiolus, lobus kiri, pleura, pleura fluid, diafragma, dan alveoli. Selanjutnya yaitu di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida yaitu alveolus. Di dalam paru-paru terdapat bronchiolus atau biasa disebut dengan percabangan bronkus dan alveolus yaitu kantung udara dengan selapis sel. Tempat terjadinya pertukaran karbon dioksida CO2 dengan oksigen. Bisa kita lihat pada gambar bahwa paru-paru terjadinya CO2 keluar dari vena dan masuknya oksigen ke alveolus. Terpapar pada gambar paru-paru ada aorta, bronchiolus, arteri paru-paru, alveolus, vena paru-paru, dan jantung. Selanjutnya yaitu alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran antara O2 dan CO2. Strukturnya terbentuk bola-bola mungil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah epitel pipih yang melapisi alveoli memudahkan darah di dalam kapiler-kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Organ pernapasan sendiri dapat dilihat pada gambar bahwa memiliki paru-paru kanan, paru-paru kiri, lobus paru-paru, bronkus, bronchiolus, lobus paru-paru, vena pulmonalis, dan bagian utamanya yaitu arteri pulmonalis, bronchiolus, otot polos, kapiler, dan alveolus. Selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, 1 kali pernapasan terdiri atas 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Dan pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Dapat kita lihat pada gambar yaitu saat udara masuk, otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada pada gambar tersebut mengembang. Lalu dia berkontraksi di diafragma dan bergerak turun. Itu adalah mekanisme inspirasi. Lalu, saat udara keluar, otot tulang rusuk relaksasi sehingga rongga dada mengempis dan diafragma relaksasi bergerak naik. Itu pada mekanisme ekspirasi. Selanjutnya yaitu volume pernapasan. Yang pertama, volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa dalam kurung normal, yaitu volumenya sekitar 500 mili. Dan selanjutnya yaitu volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ini biasanya mengeluarkan ekspirasi sekitar 1.500 mili.
Selanjutnya yaitu gangguan dan penyakit pada saluran pernapasan. Yang pertama ada gangguan pada saluran pernapasan. 1. Asfiksi, gangguan pengangkutan oksigen. Asidosis adalah gangguan pengangkutan CO2. Polip merupakan pembengkakan kelenjar limfa di hidung. Asma merupakan penyempitan saluran pernapasan. 5. Emfisema, paru-paru kehilangan elastisitasnya. Lalu rinitis, yaitu radang membran mukosa pada rongga hidung. 8. Kanker laring, yaitu tumor ganas pada laring. Dan yang ke-9 yaitu kanker paru-paru, adalah tumor ganas pada epitel bronchiolus. Dan selanjutnya adalah penyakit pada saluran pernapasan. Yang pertama yaitu influenza, infeksi oleh influenza virus. Yang kedua, faringitis, infeksi oleh bakteri atau virus. Yang ketiga, bronkitis, radang selaput lendir trakea dan saluran bronkial. Dan yang keempat yaitu tuberkulosis atau biasa disebut dengan singkatan TBC, yaitu infeksi oleh Mycobacterium tuberculosis. Yang kelima yaitu pneumonia, infeksi yang terjadi pada paru-paru dikarenakan oleh Diplococcus pneumonia. Dan yang terakhir adalah difteri. Difteri ini adalah salah satu infeksi pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtherial. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata pada saat presentasi, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.